Sampaikan kepada Allah, ya Allah jaga suami saya, berkahi kehidupan anak saya, ya Allah luaskan keberkahan daripada orang tua saya, sampaikan keberkahan itu kepada saya. Selalu minta sama Allah, jangan gunain perasaan ini cuma urusan masalah dunianya aja, tapi mintalah keberkahan di dalam kehidupan. Mau hidup jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Kalau saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Yang saya ikut saya mulu, jadi orang anak ikut hati. Sampai sini ya, insya. Dan kenapa sih kok Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Ternyata yang paling doyan sama kaca. Ada lagi pakai jilbab, lagi ngaca. Sebelah sini tadi ada yang lagi ngaca, sebelah sana lagi ngaca. Laki-laki ada? Ada. Kalau ada laki-laki yang doyan kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Kalau dibilang tulang lunak kan ada lemes sedikit gitu ya. Kenapa perempuan ibarat cermin? Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan bahwa rentan hancur perasaan wanita jika disakiti seorang yang ia cintai. Cermin kalau dilap bagus, tapi saat itu cermin terlempar batu, bisa nggak kembali sempurna? Disusun? Bisa, tapi nggak sempurna. Begitu juga perasaan seorang wanita. Jika seorang laki-laki menyakiti hatinya, itu insya Allah suami sih pasti bakal dimaafin sama istri. Karena perasaan perempuan luar biasa. Tapi ingat, bekas luka perasaan nggak bekas ini. Betul ya? Salah ngebelaan. Surga ada di mana hadisnya? Wanita berhak mendapatkan surga di bawah telapak kaki. Setiap surga yang dititipkan oleh seorang ibu adalah tergantung bagaimana dia mengajarkan ilmu-ilmu agama yang ditanamkan oleh putra-putrinya. Maaf Bu, bukan saya mengingatkan ibu harus meninggalkan keluarga, anak, enggak. Tapi ingat, tangan ibu bisa menyelesaikan bagaimana kehidupan anak baik dunia sampai akhirat. Paham ya? Mendidik seorang anak baik, maka selamat orang tua. Kita yang namanya orang tua, Deki juga baru ngerasain. Sekarang Deki punya anak perempuan. Tahun namanya Naira Shanu. Naira Shanu mana itu? Kepo. Ternyata seorang ayah akan cepat kembali ke rumah kalau sudah kelihatan ada anak perempuan yang menunggu. Ternyata seorang wanita tidak akan pernah lepas dari peran seorang laki-laki. Bu, surga boleh dibuat telapak kaki ibu, tapi ingat, surganya ibu kuncinya ada sama suami. Punya suami. Yang nggak punya suami, simak dulu. Kali Allahumma pulang dari sini ketemu jodoh. Jangan pernah tanggung meminta sesuatu kepada Allah. Dan tadi Ustaz bilang,
Ustaz tadi bilang, Ustaz Maimin bilang, orang yang keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kan mendapatkan kecukupan. Betul nggak? Makanya kalau meminta kepada Allah jangan pernah cuma hanya meminta rezeki. Murah, yang diminta apa? Hidayah. Hidayahnya gimana? Allah berikan kita kebaikan di dalam kehidupan, di dalam ibadah. Nggak mungkin Allah nggak akan pernah memberikan apa yang kita inginkan. Mau suami? Rifki mau nanya, jawab. Ya. Kriteria laki-laki yang dipilih siapa? Kriteria seorang wanita mencari laki-laki itu seperti apa sih? Yang dia mau itu yang gimana? Susah. Gak bakal mau, apalagi kalau istri udah dandan udah cantik. Di hadapan suami, ya aku hari ini cantik kan? Itu suami jawabnya cuman lagi main handphone, contoh ya. Dilihat, udah. Itu jawabannya. Tapi kalau istri berbalik badan, dia jalan, itu suami akan nengok dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Dan di dalam hatinya pasti subhanallah cantik luar biasa. Kenapa? Karena laki-laki bukan tipe yang bisa melontarkan banyak kata kecuali hati yang berbicara. Makanya Allah berikan kesempurnaan perempuan itu perasaannya 99. Kalau laki-laki perasaan 1. Makanya laki-laki kalau udah mencintai satu wanita nggak akan pindah ke lain. Bilang perempuan perasaan yang bisa ngebagi salah apa betul? Wanita bisa mengerjakan satu cinta dibagi dengan banyak cinta. Pertama, mahal. Wanita itu bisa cinta dengan hartanya. Perempuan itu bisa cinta dengan anaknya. Perempuan itu bisa mencintai pekerjaannya. Perempuan itu bisa mencintai apa yang jadi miliknya. Berapa cinta sih? Bisa ngebagi nggak? Bisa. Laki-laki? Laki. Perasaan ini cuma urusan masalah dunianya aja. Tapi mintalah keberkahan di dalam kehidupan. Mau hidup jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Kalau saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Yang saya ikut-ikut. Saya mulu. Jadi orang anak ikut hati. Sampai sini ya, insya. Dan kenapa sih kok Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Ternyata yang paling doyan sama kaca, ada lagi pakai jilbab lagi ngaca. Sebelah sini tadi ada yang lagi ngaca, sebelah sana lagi ngaca. Laki-laki ada nggak? Ada. Kalau ada laki-laki yang doyan kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Kalau dibilang tulang lunak kan ada lemes sedikit gitu ya. Kenapa perempuan ibarat cermin? Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan bahwa rentan hancur perasaan wanita jika disakiti seorang yang ia cintai. Cermin kalau dilap bagus, tapi saat itu cermin terlempar batu, bisa nggak kembali sempurna? Disusun? Bisa, tapi nggak sempurna. Begitu juga perasaan seorang wanita. Jika seorang laki-laki menyakiti hatinya, itu insya Allah suami sih pasti bakal dimaafin sama istri. Karena perasaan perempuan luar biasa. Tapi ingat, bekas luka perasaannya nggak bekas ini. Betul ya? Salah ngebelain.
Surga ada di rumah tadi siapa? Tadi. Ini wanita berhak mendapatkan surga di bawah telapak kaki. Setiap surga yang dititipkan oleh seorang ibu adalah tergantung bagaimana dia mengajarkan ilmu-ilmu agama yang ditanamkan oleh putra putrinya. Maaf Bu, bukan saya mengingatkan ibu harus meninggalkan keluarga, anak, enggak. Tapi ingat, tangan ibu bisa menyelesaikan bagaimana kehidupan anak baik dunia sampai akhirat. Paham ya? Mendidik seorang anak baik, maka selamat orang tua. Kita yang namanya orang tua, Deki juga baru ngerasain. Sekarang Deki punya anak perempuan. Hampir saya balas. Kalau kamu mencintai aku, maaf, aku dari yang punya. Ini sumpah, ini season 2 yang paling gak enak. Saya mau bahas apa hilang semua. Saya lagi bilang tadi sama Bunda Salma sama Bunda Endah, Bunda nanti siang saya mau bahas ini, gak apa-apa ya kita ganti. Oh iya Bim, gak apa-apa kata. Sumpah hilang semua. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit ada ilmu yang bermanfaat. Kehidupan ini tergantung dari apa yang kita inginkan, kan begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan pasti akan ada jalan kemudahan. Nah, bagaimana cara kemudahannya? Tadi saya bahas tuh pagi tuh. Ya, tadi yang season pagi saya juga bahas. Kalau setiap permasalahan dipikirin, nggak akan pernah jalan keluarnya ada. Betul nggak? Jadi harusnya diapain? Jalanin. Jangan pernah dipikirin. Kalau dipikirin, stres. Cepat tua, nggak selesai. Kalau tadi saya kasih contohnya, mungkin bicara. Ini isinya apa ya? Jus apa? Setiap jodoh rezeki maut sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apapun itu yang Allah berikan, terima, dan insya Allah itu yang terbaik Allah berikan buat kita. Insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, saya kasih 3 pertanyaan aja ya. Tiga aja. Ya, jadi biar nggak banyak buang waktu. Habis ini kita masuk ke sholawat lagi. Ya. Apa? Oh, pertanyaannya langsung dari situ aja ya. Langsung dari kertas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bim, saya mau tanya, bagaimana menghadapi teman yang sedang puber? Tapi salah jalan atau melenceng. Terima kasih. Baik, kalau kita punya teman salah jalan, maaf, dakwah itu nggak harus megang mic. Dakwah itu nggak harus dengan pakaian syar'i. Dakwah itu nggak harus kita harus pakai imamah. Dakwah itu mengajak kawan yang kita anggap sebagai saudara kita ke jalan yang baik, itu adalah dakwah. Maaf, di dalam kehidupan ini Allah berikan kita life is choice. Hidup itu pilihan. Mau kemana kita, Allah akan kasih buat diri kita. Mau jalan baik, Allah kasih jalan baik. Kalau kita ingin jalan yang buruk, Allah buka jalan kita yang di dalam keburukan. Sesuatu yang buruk hasilnya jalan yang baik, hasilnya tinggal pilih kita mau yang mana. Kasih satu pemaparan yang nggak membuat hatinya sakit, membuat dia tenang dan dia yakin tempat dia bercerita kalau kesah adalah kita sebagai kawannya. Jadilah sahabat yang bisa membawa ke surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau bertanya, di dalam Islam apa hukumnya suami tidak menafkahi istri lebih dari 6 bulan? Kalau
seseorang suami, seorang suami itu wajib menafkahi zahir dan batin, ya, zahir dan batin. Kalau nafkah hanya berupa uang, tapi batin dia dapatkan, belum masuk ke dalam satu syariat talak atau cerai, enggak. Kecuali keduanya, uang enggak, zahir batin enggak. Paham ya? 3 bulan berturut-turut, selama 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkan nafkah zahir dan batin, maka masuk talak 1. Ya, di sini semua wanita-wanita sudah ya? Nggak ada lagi? Hah? Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam. Ini nulis saya tapi dicoret saya, yakin saya. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya waswas? Waswas itu adalah tiupan syaitan. Was-was itu adalah tiupan. Makanya kalau mau sholat tuh Bismillahirrahmanirrahim. Qul nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia takut amalnya tidak diterima karena takut dosanya yang di masa lalu tidak diampuni. Urusan di dosa diterima atau apa, amalnya yang dia lakukan adalah diterima atau enggak, itu urusan Allah. Urusan kita usaha. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bersujud. Udah, urusan kita ya ibadahnya. Mau diterima mau enggak urusan Allah. Sudah. Lapar. Ini belum bangun biar lapar. Ini ada pengumuman dari aku lagi. Tanggal 3 November insya Allah akan ada Habib Zaidan bin Yahya bersama saya. Gak kelihatan bersama Rifki lagi insya Allah di China, ya insya Allah. Doain mudah-mudahan Habib Zaidan sehat walafiat. Rifki bisa mengusahakan sampai beliau komunikasi. Beliau insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat bisa datang sama-sama. Dan ini bisa menghubungi Bunda Salma, ya bisa menghubungi Bunda Salma. Insya Allah mudah-mudahan kalau masih kita sehat walafiat dengan bisa kumpul di tanggal 3 November insya Allah. Ayuhal hadirin jamaah rahimahullah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama sebentar dulu. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita rendahkan hati, tundukkan kepala, kita meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap manusia atau hamba menyebut atau memanggil nama Allah dengan panggilan Ya Allah, pasti Allah akan menjawab labbaik wa sa'daika ya abdi. Maka sebutlah nama Allah, panggillah nama Allah, mudah-mudahan Allah menjawab panggilan kita sehingga kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Walillahi asmaul husna fad'u biha fad'u jami'an.